setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film berlatar di negara Taiwan. Kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Lucy dan Richard. Yang mana Lucy pergi ke Taiwan ini buat ketemu sama si Richard, pacar baru dia. Found out What? the first ever woman was there. I'll be honest with you, I can't. And only Mr. Jang has the code. Dan di sini, si Richard secara tiba-tiba malah maksa si Lucy buat nganterin sebuah koper ke dalam hotel di sana ke seseorang bos mafia bernama Jang. Lucy yang nolak gak mau, si Richard ini pakai cara lainnya itu ngeborgol koper itu ke tangan si Lucy. Biar si Lucy ini mau gak mau nganterin kopernya itu. Listen. What? What the hell are you doing? I'm sorry. What the hell are you doing? Yes. Pas di dalam, layaknya rusa yang sedang dipantau macan buat diburu. Lucy pun nunggu kedatangan Tuan Jang dengan panik. 江先生他说他叫做 Lucy。 Dan ya, benar aja. Itu bukan transaksi biasa. Richard pacarnya ini langsung ditembak di tempat, sedangkan si Lucy langsung dibawa ke sebuah kamar. What did he do? Please. Di sini kita pun dikenalin sama Tuan Jang, bos mafia. Lucy yang emang kagak tahu apa-apa, dia pun coba buat ngejelasin semuanya kalau dia ini cuma disuruh. Please tell him that Richard gave me the case to give to you. That's all I know. 가방 안에 뭐가 들어있는지 아냐고 물어봐. Kemudian demi keamanan dia, Tuan Jang ini minta solusi buat buka isi koper itu. Sambil semua orang bersiaga, takutnya itu sebuah bom. What's really in here? No. Okay. Mr. Jang, 야, 빨리 연락을. 나 오늘 바빠. he wants It's 4 plastic pouches filled with Yang ternyata isi dalam koper itu adalah sebuah narkoba jenis baru. Dan barang itu sangat banyak peminatnya di bagian barat. Habis tahu isi dalam kopernya itu, Tuan Jang ini bilang kalau dia mau ngasih solusi ini sebuah pekerjaan. Dan langsung I don't want a job. dari tempat solusi, sekarang kita pindah ke sebuah kampus dengan diperkenalkan seorang profesor bernama Samuel yang lagi menjelaskan tentang kemampuan otak manusia. But it isn't until we reached much, but it's a lot if we look at all we've done with it. Singkatnya, manusia di zaman sekarang kayak kita nih, itu cuma pakai 10% dari kapasitas otak kita yang mampu menciptakan teknologi, budaya, dan lain-lain. Nah, ada satu spesies yang lebih hebat lagi nih, yaitu lumba-lumba yang bisa gunain sampai 20% kapasitas otaknya. Yang ngebuat lumba-lumba ini memiliki sistem ekolokasi yang lebih efisien dari sonar ciptaan manusia. Incredible animal uses up to 20%. It developed it naturally. And this is the Dari kampus, sekarang kita balik lagi ke tempat si Lucy. Yang sekarang dia ini udah bangun dari pingsannya dengan keadaan kagak pakai baju, kayak abis dioperasi di perutnya. Horizontal slit. It's very well done. Is it why we opened you up? Yeah. Lucy yang bingung, dia pun langsung dijelasin badannya abis diapain. Yang ternyata mereka ini udah masukin satu kantong paket narkoba jenis baru. Yang nama ilmiahnya CPH4. Opened you up. Yeah. Rest assured, it's not very sexy from a sales point of view. So come on in, lovely. Oops. Dan dalam dari itu, korban-korban yang nasibnya kayak si Lucy pun datang. Buat dikasih paspor satu-satu biar mereka bisa pulang ke negara asal mereka. Sekalian ngebawa paket narkoba yang ada di perut mereka. I'm sure I don't need to remind you, but for any of those, we rely therefore on your complete discretion. Sell this? I'm afraid it's our business model. You
to wait, just play for time. That's all that matters. Just wait. Save. Lucy yang udah dipindahin ke sebuah tempat gangster. Karena tubuh si Lucy ini menggoda, salah satu gangster di sana pengen nyobain si Lucy. Tapi si Lucy yang nolak dia ini malah dihajar habis-habisan di sana. Karena itulah, luka di perut yang belum 100% pulih kembali kebuka, serta ngebuat paket narkoba yang ada di perut si Lucy ini jebol dan isinya menyebar ke tubuh si Lucy yang ngebuat tubuh si Lucy ini kagak kekontrol. Kita balik lagi ke kampus. Si profesor ini lanjut jelasin bagaimana misal kalau manusia menggunakan 20% kapasitas otaknya. Tahap awal itu bisa memberi kita akses dan kendali atas tubuh kita. Tahap berikutnya ialah mengendalikan orang lain atau telekinesis. Sedangkan kalau manusia bisa mengakses 100% kapasitas otaknya, si profesor ini nggak bisa jawab. Notion of cells centuries before the invention. But for that, we would need to access. Excuse me, sir, Yes, but what would... I have no idea. Kemudian kita balik lagi ke tempat si Lucy. Sekarang dia ini udah kembali sadar dengan kondisi yang sangat tenang, kalem. Dan pas ada satu gangster yang datang. Dengan kesadaran penuh, Lucy ini coba buat ngegoda orang itu. Dan ya, karena efek narkoba yang udah kecampur dalam tubuhnya, Lucy ini sekarang jadi berubah 180 derajat menjadi manusia super. Dan langsung melarikan diri dari sana. Speak English? No. Pas di jalan menuju rumah sakit, Lucy ini ngerasain ada yang aneh sama tubuhnya. Yang mana pandangan dia ini bisa ngezoom. Plus bisa ngedengar orang dari jarak jauh. Sesampainya di rumah sakit, Lucy ini langsung masuk nyari ruangan operasi dengan kemampuan barunya yang tiba-tiba bisa bahasa Mandarin. You wouldn't have been able to save him anyway. Kemudian Lucy ini minta si dokter buat ambilin paket yang ada di perutnya tanpa dibius. Mom? Hey, Lucy. I'm back. He isn't home from the gym yet. Usually you call us. The blood in my veins. How much is left? Pas paketnya itu udah dikeluarin, ternyata sisa 500 gram lagi. Si dokter yang baru tahu itu adalah CPH4. Dia ini langsung jelasin kalau CPH4 itu diperuntukkan buat wanita hamil. Tapi dalam jumlah yang kecil karena bagi bayi itu sekuat bom atom. Yang ngebuat si Lucy ini kaget karena dia udah ngabisin setengah kantong. If it really is CPH4, Kemudian Lucy ini balik lagi ke hotel buat membalaskan dendamnya sekali nyari informasi ke si Tuan Zhang. Everything's different now. Like sounds or music. Tuan Zhang yang kagak mau buka mulut tentang kemana narkoba itu bakal dikirim. Lucy ini langsung ngebaca pikiran si Tuan Zhang pakai kemampuan barunya. Standing. All you know now. Para. Habis dapat informasi itu, besokan harinya Lucy ini datang ke rumah temannya dengan tujuan buat minjem laptop dia. Buat nyari sebuah informasi tentang yang dialamin sekarang. Chinese. I don't understand Chinese. And then let me get started on that. And you were never.
Pas nemu hasil riset si Samuel tentang otak manusia, Lucy ini jadi tertarik dan langsung hubungin si Samuel buat ngasih tahu keanehan yang terjadi di tubuh dia. Dan si Lucy ini ragu kalau nyawanya bisa bertahan 1 hari lagi. Karena dia berpotensi bisa memakai 100% kapasitas otaknya. Yang mana sekarang Lucy ini udah ada di tahap 28%. Yang ngebuat Profesor Samuel ini gak bisa berkata-kata lagi. It's true. Once the brain reaches 20%, it opens up. Say, such ideas. I never thought anyone. Television. Telephone. Desire. Dan percakapan itu ditutup sama si Lucy yang bilang kalau dia bakal ke tempat profesor dalam 12 jam lagi. You leaving? Aren't functioning efficiently. Your liver's failing you. You need to make some life. Sedangkan di berita lokal, karena kejadian semalam, Lucy ini sekarang jadi buronan. Lucy yang lagi nyamar sebelum berangkat dia ini ngasih informasi ke kepala Interpol bernama Del Rio di Paris buat ngasih tahu kalau ada komplotan penyelundupan narkoba di 3 negara Eropa. Barang itu ada di dalam perut mereka dan minta amankan barang itu. Go ahead. I'm going to be sending you the details of 3 people their intestines. Excuse me? Make sure to be careful. Got it? Yeah. Karena informasi itu, pihak Interpol pun mulai bergerak nyari tersangka yang dimaksud sama si Lucy. Mulai dari negara Paris, Jerman, dan Roma. Ci sei per favore, da questa parte. Capitano Marco Brezzi. Thanks for calling me back. Sedangkan di tempat si Lucy, dia ini sekarang udah mencapai 40% yang ngebuat tubuhnya ini ngalamin sebuah keanehan menakutkan. The knowledge. In other words, self-sufficient. Masuk ke 50%, Lucy ini udah bangun dari pingsannya. Yang mana sekarang dia ini ada di sebuah rumah sakit dan langsung dijaga ketat sama si Del Rio dan anak buahnya. Hands up, please. Tapi pistol itu bukan tandingan si Lucy. Dan Lucy ini langsung minta si Del Rio buat nyerahin paket narkobanya yang udah berhasil mereka ambil. Di jalan, kemampuan si Lucy ini makin kagak otak karena sekarang udah bisa ngeliat kayak benang internet seseorang. Yang mana dia ini bisa akses buat mencari informasi. Put everyone to sleep like that. Do I need to be worried? Sedangkan di tempat paket narkobanya yang disimpan, ternyata anak buah Tuan Zhang ini udah ada di sana buat ngambil balik paketnya itu. Karena itulah, Lucy ini langsung bergas buat kesana dengan skill membodinya yang kagak ngotak. Dan akhirnya Lucy ini sampai di rumah sakit dan bergas buat kesana ngambil paket narkoboynya. Habis berhasil ngambil paketnya, Lucy dengan kemampuan yang udah di luar nalar langsung berangkat ke tempat si Profesor Samuel berada. You in Paris? Yes, I am. Good. Pas udah ketemu, Lucy langsung perkenalkan diri sambil ngasih tahu sedikit kemampuan dia biar para profesor di sana ini percaya dia bisa gunain 100% kapasitas otaknya. I'm very pleased to meet you. Likewise. Of course, to me, unlocked certain portions of her. In a car accident. It was a blue car, leather seats. Sedangkan di luar, karena sebelumnya Tuan Zhang yang ngeliat si Lucy, dia pun ikutin si Lucy sampai ke kampus. Yang ngebuat si Lucy ini nyuruh si Del Rio buat jaga di luar karena ada musuh yang bakal datang. Kemudian Lucy langsung jelasin apa aja yang terjadi saat dia berhasil ningkatin penggunaan kapasitas otaknya.
forming a giant web of communication, which in turn, all social systems we put into place to make it comprehensible. We've film a car speeding down a road, speed intimacy to its existence. Time is the only true. Dan gak lama dari itu, bener aja si Tuanjang ini mulai beraksi. Proof to the existence of matter. Without Karena itulah, Lucy ini mulai menjalankan aksi terakhirnya, yaitu impusin semua narkoba itu biar si Lucy ini bisa nyampe ke 100% kapasitas otaknya. Dan itu semua demi pengetahuan untuk manusia. Lucy rela ngorbanin nyawanya yang entah bakal apa yang terjadi sama dirinya nanti. What is she doing? Di 80%, ruangan tiba-tiba kosong full putih. Dan gak lama dari itu ada sebuah benda yang mirip komputer tercipta. Oh my God. What is she making? Di 90%, Lucy ini tiba-tiba bisa pindah tempat layaknya penjelajah waktu. Di 99%, tubuh Lucy ini mulai menghitam semua. Dan di belakang dia ternyata si Tuanjang ada di sana dan bersiap buat nembak si Lucy. Di 100%, Lucy tiba-tiba lenyap hilang entah ada di mana. Dan gak lama dari itu, komputer yang dibikin si Lucy ini tiba-tiba bergerak dan ngeluarin sebuah benda kayak sebuah flash disk. Yang pasti itu berisi semua pengetahuan yang dia dapat dari si Lucy mencapai 100% kapasitas otaknya. Del Rio yang nyari si Lucy ada di mana. HP-nya tiba-tiba nyala sendiri dengan ada tulisan, "Aku ada di mana-mana." now you know what to do with it. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru gak? Apa ada sebuah teori-teori muncul tentang otak manusia di pikiran kalian? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Kita diskusi bareng, oke? Oh ya, jangan lupa di like yang banyak. Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.